Baik, Shalom, selamat malam saudara. Ya, Merry Christmas. Malam hari ini Ko Budi dan Jeffrey tidak bisa bersama dengan kita. Ya, jadi Ko Budi dan Jeffrey sedang sakit. Dan kami mendengar informasi bahwa mereka tetap mengikuti YouTube online. Dan kita nanti berdoa agar mereka berdua bisa bergabung dengan Natal esok hari. Nah, malam hari ini tema Natal di tempat ini adalah Night for the Lost, ya, malam buat yang terhilang. Nah, saya percaya, saya meyakini waktu saya menyampaikan hal ini, ada banyak di antara kita itu yang mengatakan bahwa aku tidak terhilang. Tapi mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Saya percaya ini adalah perikop yang pernah kita baca, ya meskipun tidak sering. Tetapi izinkan saya akan mengangkat perikop ini sebagai pembuka firman hari ini untuk mengintrospeksi setiap kita. Siapa itu saja yang dekatan yang terhilang? Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wow. Bahwa engkau telah mencobai mereka atau menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 4, perhatikan Bapak Ibu. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mereka jemaat di Efesus, mereka seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi dikatakan Tuhan mencela mereka. Ya, karena mereka meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow. Ternyata kejatuhan bukan cuma berbicara tentang berbohong, mencuri, merampok. Bukan. Tetapi di sini ada sesuatu hal yang Tuhan perlu ingatkan yang seringkali kita tidak sadari. Bahwa ternyata seseorang yang meninggalkan kasih mula-mula itu dikatakan mereka telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Berarti kalau firman Tuhan mengatakan bahwa meninggalkan kasih mula-mula itu adalah jatuh dan bertobat. Berarti kita harus menyadari bahwa kita meninggalkan kasih mula-mula. Berarti kita juga termasuk kelompok orang yang terhilang. Nah, saya akan mulai prinsip ini dengan sebuah perenungan. Saya meyakini dan kita semua melihat bahwa firman Tuhan itu sangat banyak, perintah Tuhan itu sangat banyak. Tapi sampai satu titik saya merenungkan, sebenarnya apa sih inti kekristenan itu, saudara? Ya apa itu definisi kekristenan? Perintah Tuhan itu sangat banyak sekali. Sampai satu titik saya merenungkan apa inti sari kekristenan, apa itu esensi kekristenan, apa itu dasar kekristenan yang paling hakiki. Sampai satu titik, saudara. Saya menyimpulkan, inti kekristenan itu satu, seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita. Inti kekristenan itu bukan terletak pada seberapa hebat kita melayani Tuhan, seberapa banyak mujizat yang kita lakukan, oh tidak. Sampai satu titik semua perintah-perintah Tuhan, itu bahan bakarnya itu cuma seperti ini. Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita. Berarti meskipun kita ini orang Kristen lama sekali, kita melayani Tuhan luar biasa, tetapi jika kita masuk pada menit-menit pada waktu-waktu di mana Yesus mulai tidak berarti dalam kehidupan kita, maka jangan-jangan kita sudah meninggalkan apa itu esensi kekristenan. Saya beri contoh. Apa kunci penyembahan? Banyak orang sulit sekali menyembah. Ya, sehingga kadang-kadang tidak menutup mata. Karena itu kenapa di Komsel kita perlu ajarkan. Tapi sebetulnya bukan masalah do, re, mi, fa, solnya, bukan. Kenapa ada banyak orang Kristen sulit menyembah? Karena sebetulnya seperti ini. Kunci penyembahan itu adalah seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita.
Kalau Yesus berarti dalam kehidupan kita, saya percaya menyembah Tuhan itu tidak susah. Mengucap syukur itu tidak susah. Saya beri contoh. Jika suatu ketika saya punya anak, oh, kok suatu ketika saya punya anak? Saya punya anak. Kok saya punya anak? Nah, ya. Ya, saya punya anak. Maksudnya ini contoh, saudara. Ya. Saya punya anak, ya. Saya punya anak suatu ketika, nah ini yang benar ya. Saya punya anak suatu ketika, anak saya sakit, sangat parah, butuh tindakan medis. Lalu dokter mengatakan, Pak, ini butuh tindakan medis seperti ini. Saya tanya berapa biayanya. Lalu dia mengucapkan sebuah harga. Dan saya mengatakan, misal pada waktu itu, Pak, dok, saya tidak punya dana. Pak, tapi ini harus diobati. Betul, tapi saya tidak punya dana. Tiba-tiba dokter itu mengatakan, baik Pak, buat Bapak gratis. Saya percaya loh, menyembah kita mengucap syukur kepada dokter itu bukan sesuatu hal yang susah. Saya ingat betul suatu ketika pada waktu Ken sama Lex ini, suatu ketika Ken ini harus pergi ke Malaysia untuk berobat, saudara ya. Karena jantungnya sudah sangat bocor sekali, saudara. Dan waktu itu dokter sudah mengatakan, Pak ini harus segera untuk berangkat. Saya mengatakan, oke dok saya tahu, tapi saya bingung. Saudara. Di mana Alexander waktu itu harus menjalani operasi mata, setiap hari harus dikirim ASI. Istri saya tidak bisa habis operasi. Saudara. Saya bingung kalau saya pergi ke Malaysia, harus pakai helikopter rescue, saya bersama dengan Kensi, terus Alexander di rumah sakit, di RKZ, siapa yang menjaga? Padahal tiap hari saya harus mengirim ke rumah sakit itu ASI, saudara. Papa saya tidak bisa menolong, tentu saja orang tua saya tidak bisa menolong, tidak punya kaki, mertua saya juga sudah sangat tua sekali, saudara. Dan waktu itu saya bingung, saudara. Dokter selalu mengatakan, Pak, ini kalau tidak dibawa segera, Pak, jantungnya bocor, sari-sari makanan tidak mengalir dengan baik. Ini bahaya. Saya tahu, dok, tapi saya bingung. Sampai suatu ketika, akhirnya semua sudah dipersiapkan. H-1 minggu, saya ingat betul. Waktu saya mau berangkat dengan segala kebingungan, tiba-tiba kami periksa ke dokter. Dokter waktu itu mengatakan, Pak, jantung anak Bapak sembuh. Saya ingat betul di rumah sakit itu. Saudara. Saya berlutut, saya terima Tuhan, terima kasih. Kenapa seringkali kita sulit menyembah? Karena jangan-jangan Yesus tidak berarti dalam kehidupan kita. Apa kunci melayani? Saya percaya kalau kita meyakini dan kita betul-betul mengalami bahwa Yesus berarti dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan itu bukan sesuatu hal yang harusnya kita hindari, bukan. Saya yakin kita semua saudara yang sudah punya anak. Kenapa Anda melayani anak saudara? Saudara rela tidur cuma mungkin 1 jam bangun, 1 jam bangun. Kita rela melakukan segala sesuatu buat anak. Karena anak itu berharga buat kita. Kalau Tuhan berharga, saya yakin betul. Otomatis kita tidak perlu diperintahkan, pasti kita melayani Tuhan. Apa kunci menabur? Kunci menabur itu cuma satu. Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya Yesus berarti dalam kehidupan kita, saya yakin menabur itu bukan sesuatu yang susah. Saya ingat suatu ketika Alexander ini harus operasi di perut, hernia, saudara. Harus operasi di perut dan butuh darah, saudara. Dari pihak RKZ mengatakan, Pak ini butuh darah. Baik. Tapi waktu itu saya komitmen dengan hati saya. Saya tidak akan beli darah. Saya pakai darah saya. Bukan karena gratis, bukan. Ya, percayalah, waktu saya datang ke PMI, sebagai bentuk saya cinta sama anak saya berikan darah saya, dan waktu darah saya ini tidak pernah donor darah, karena saya termasuk orang takut jarum. Jadi pertama kali darah saya donorkan, itu buat Alexander. Dan waktu saya sudah diambil darah, itu darah saya itu harus saya beli juga loh. Jadi saya beli darah waktu itu, kalau beli punya milik orang lain 300.000, tapi darah saya donasikan, untuk anak saya juga tetap beli 300.000. Malah lebih susah. Saya harus nunggu 3-5 jam untuk diperiksa semua. Ya, setelah itu disedot dan jarumnya saya baru tahu gede banget. Saudara. Ditusuk, waduh saudara. Itu pertama kali seumur hidup. Saudara. Tapi saya ingat betul, setelah diambil itu semuanya, setelah dicek baik, saya dimasukkan ke styrofoam. Itu saya naik sepeda motor Honda legenda saya. Saya naik sepeda motor. Saya di sepeda motor itu saya katakan, Tuhan, Engkau lihat aku cinta anakku.
Aku berikan darahku buat anakku. Padahal ini lebih susah. Terus Tuhan bilang juga, aku juga berikan darahku untuk kamu loh. Di sepeda motor itu waktu saya bawa itu, saudara. Saya bangga betul, saudara. Kenapa? Ini darah saya. Gitu. Buat anak saya. Gitu. Saya bangga betul. Dan saya menanya, tuh, saya mengatakan, Lex, besok kalau besar tahu, kamu harus tahu ya, Papa cinta kamu ya. Ya, kamu harus tahu ya. ya, Papa cinta kamu ya, gitu kan ya. Tapi waktu saya bawa itu, saudara, tiba-tiba Tuhan mengingatkan. Aku juga cinta kamu. Kamu memberikan darahmu yang tidak seberapa aja. Kamu bisa menangisi dan merindukan anakmu mencintai kamu. Loh, aku memberikan darahku sampai mati. Karena itu kenapa saya meyakini inti kekristenan itu cuma satu, Bapak Ibu. Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita. Dan permasalahannya seperti ini. Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita, itu tidak bisa diajarkan. Yesus berarti itu, Yesus berarti, tidak bisa diajarkan. Seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita, itu hanya bisa kita alami. Itu hanya bisa kita meyakini. Kita yakini. Kalau kita mengalami yang namanya kasih mula-mula. Itu tidak bisa diajarkan. Yesus berarti loh. Kenapa? Yesus mati buat kamu. Mosok, susah, saudara. Kita meyakini Yesus berarti buat kita. Kalau kita mengalami kasih mula-mula. Coba, kalau hari-hari ini saudara sudah mulai tawar, masa sih Yesus berarti? Coba, kalau kita pernah mengalami kasih mula-mula, kita ingat hal itu. Pasti, kita punya sebuah memori bahwa Yesus sangat berarti dalam kehidupan kita. Mulai lahir, saya bukan beragama Kristen. Waktu saya kuliah, waktu saya SMA di Surabaya, saya ingat orang tua saya mengatakan bahwa kamu tidak boleh pindah agama. Tapi kakak saya, setiap pagi, itu mengajak saya ke gereja Kristen. Orang tua saya selalu tanya setiap minggu, kamu hari ini ibadah di mana? Saya katakan, tetap ibadah di sini. Kenapa? Paginya ke Kristen, sorenya ke agama orang tua saya. Jadi kurang lebih setengah tahun. Dan sampai setengah tahun kemudian, tiba-tiba setelah setengah tahun itu saya masuk gereja Kristen, khotbah saya dengarkan semuanya, pesan-pesan moral saya anggap itu saya dengarkan. Dan waktu itu saya cuma oke. Tapi sampai satu titik saya mengalami yang namanya kasih mula-mula. Beda. Dan tiba-tiba saat itu gini, ada sebuah perubahan hidup. Tiba-tiba rindu ibadah. Saya ingat betul waktu itu saya kuliah di Petra. Kosa di Solan Kertopermai. Saya mau ibadah youth, saudara. Saya naik sepeda motor. Dan waktu itu saya ingat, saya pakai celana kain coklat muda. Wah, setelah saya mengalami pertobatan, setelah saya mengalami perjumpaan itu, saudara, saya mengalami kasih mula-mula. Saya melihat gini, Yesus berarti betul dalam kehidupan saya. Benar, saudara. Itu tidak bisa diajarkan. Yesus berarti dalam hidup saya. Saya ibadah, saya ingat, sampai di Prapen, itu hujan deras. Dan saya tidak bawa jas hujan. Di 2/3 perjalanan, waktu itu gereja saya masih di Manyar. Ya, itu badan kebes. Tapi tidak ada kebes itu apa? Kuyup ya, kuyup. Nah, badan kuyup, tapi tidak ada keinginan untuk berbalik. Tidak ada. Saya gas terus sampai di gereja. Itu badan basah kuyup. Celana warna coklat muda, itu sampai di gereja itu jadi 2 warna. Yang setengah ke depan coklat tua, belakang coklat muda. Basah kuyup. Saya ingat waktu saya duduk, itu belum dimulai, waktu itu ibadahnya 4:30. Saya datang sekitar 4:20-an. Itu saya kedinginan betul. Saya cuma bilang, Tuhan aku rindu ibadah. Itu worship leader naikkan pujian. Tuhan, waduh saya ngalami. Tuhan kau berarti buat aku. Tidak ada yang nyuruh. Langsung daftar pelayanan. Dan sayangnya waktu itu daftar pelayanan kok ketemu dengan Kuangga. Di gereja waktu itu, saudara. Bukan didukung, malah diinterogasi. Apa motivasimu melayani? Waduh, betul guru tulen, saudara. Nah, yang lain itu mau pelayanan. Ayo pelayanan asik. Enggak, waktu itu saya ingat betul. Apa motivasimu melayani? Saya katakan, saya enggak tahu, saya pengen melayani aja. Karena itu kenapa saya mengatakan seperti ini sekali lagi. Mari Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya,
Saya berharap meskipun ada yang masih muda, saya berharap di dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong agar perkataan hambamu ini bisa masuk ke dalam roh mereka semuanya. Kekristenan itu berbicara seberapa berharga Yesus dalam hidup kita. Kalau Yesus berharga dalam hidup kita, hujan deras pun itu tidak pengaruh buat kita. Melayani baru, disakiti, ya, terus pegang kamera sampai dredeg. Dimarahin gitu. Itu tidak berarti apa-apa. Sekali lagi kuncinya. Bagaimana kita bisa merasakan Yesus berarti dalam kehidupan kita? Kalau kita mengalami kasih mula-mula. Nah, saya akan masuk secara cepat. Nah, buktinya, berapa banyak orang yang meninggalkan kekristenan? Banyak. Kenapa sih? Karena Yesus sudah tidak lagi berarti dalam hidupnya. Simple. Nah, ada dua tipe orang dalam keterkaitan dengan kasih mula-mula. Ya, ada dua tipe orang dalam keterkaitan dengan kasih mula-mula. Yang pertama, seseorang yang belum pernah mengalami kasih mula-mula sama sekali. Memang belum. Ya. Yang belum pernah, sehingga waktu saya menyampaikan hal ini, saya yakin ada beberapa di antara saudara. Benar. Tapi ada di antara saudara, mosok sih gitu. Karena itu tipe yang pertama, dia belum pernah mengalami kasih mula-mula. Sekali lagi Bapak Ibu saya jelaskan, kita sulit meyakini Yesus berarti dalam hidup kita kalau kita tidak mengalami kasih mula-mula. Sulit. Tipe pertama, belum pernah mengalami kasih mula-mula. Terus bagaimana caranya? Kalau saya ini termasuk orang belum pernah mengalami kasih mula-mula, bagaimana caranya? Catat. Cukup merindukan dan menanti-nantikan Tuhan. Kisah Rasul pasal 2. 120 orang dilatang Yerusalem. 10 hari menantikan. 10 hari loh. Menantikan karena itu nanti tahun depan kita ada pencurahan Roh Kudus ya. 10 hari mereka menantikan. Dan waktu mereka menantikan, akhirnya mereka mengalami. Bapak Ibu, saya perlu terangkan seperti ini. Waktu kita menanti-nantikan dan merindukan untuk kita mengalami kasih mula-mula, belum tentu saat itu kita langsung mengalami. Belum tentu. Tapi minimal Tuhan diyakinkan bahwa kita betul-betul membutuhkan hal tersebut. Sekali lagi waktu saudara mengatakan, Tuhan aku pengen mengalami kasih mula-mula, seperti yang tadi disampaikan, tiba-tiba mengalami perubahan, kekristenan itu tiba-tiba menjadi bergairah, tiba-tiba rindu melayani Tuhan, tiba-tiba malas bergosip, tiba-tiba rindu ibadah. Aku pengen mengalami hal itu. Aku menantikan Tuhan. Oke, sekali setiap minggu depan, tidak mendapatkan. Bapak Ibu, waktu kita merindukan hal itu, belum tentu saat itu kita mendapatkan. Tapi minimal Tuhan diyakinkan bahwa kita betul-betul membutuhkan hal tersebut. Saya percaya seorang ayah pasti menyetujui perkataan saya. Perkataan dari anak yang melulu lantakan hati ayah itu seperti ini. Aku kangen sama papa. Itu kalau di luar kota. Tapi kangennya ada yang pura-pura kangen. Kan orang tua bisa merasakan dong. Nah, betul. Sudah bisa merasakan. Yang satu betul-betul kangen, yang satu cuma itulah gitu ya. Ya. Sudah bisa, tapi waktu saudara terima telepon, aku kangen papa, mungkin saat itu kita tidak bisa langsung pulang. Karena mungkin jadwal dan sebagainya. Tapi minimal kita tahu waktu kita pulang, kita langsung bersegera menemui anak tersebut. Sama. Waktu kita Tuhan, aku pengen ngalami kasih mula-mula. Mungkin saat itu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami masa penantian untuk membuktikan keseriusan kita. Untuk membuktikan kesungguhan kita. Yang kedua, tipe kedua. Tipe kedua itu adalah orang yang, wah ini yang paling banyak. Orang yang sudah alami, namun kehilangan kasih mula-mula. Ini banyak. Ini yang dikatakan tadi jemaat di Efesus. Nah, bagaimana kalau saya dulu sudah pernah alami, tapi saat ini saya kehilangan kasih mula-mula. Nah, sebelum saudara kembali lagi merindukan dan menanti-nantikan,
silakan cek 4 hal ini. Ya. Karena 4 ini yang seringkali membuat kasih mula-mula itu sudah mulai menipis, ya, sudah mulai luntur dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Oke. Saya akan tolong membaca. Yang pertama, saya berharap malam hari ini kita evaluasi 4 hal ini. Buat kita yang mungkin mulai tawar, mulai mudah capek dan sebagainya, tidak ada energi ilahi yang kita miliki. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara, kasih mula-mula itu ada dalam hati. Tidak mungkin hati yang sama. Satu sisi keluar kasih, yang satu sisi keluar kepahitan. Tidak mungkin, saudara. Ya. Kita ingin menjaga kasih Allah. Kasih mula-mula ada dalam diri kita. Tapi kita mengizinkan, kita menabur kebencian dalam hati kita. Kita benci sama seseorang, kita buai, kita taburi, kita izinkan dia berbuah, tidak bisa. Kalau saya kepengen rumah saya bersih, saya tidak mengizinkan kotoran untuk masuk. Sepatu kotor masuk, semua kotor masuk, akhirnya rumah yang bersih jadi kotor. Sakit hati. Siapa yang di sini yang pernah sakit hati? Tidak ada yang ngaku. Ini kalau di sini tidak pernah ada konflik, berarti SMC tidak akrab. Saudara. Ya. Bukti SMC akrab ini kita sering konflik. Saudara. Ya. Sakit hati, kecewa, ayo. Ya, yuk. Malam Natal ini. Matius 5 ayat 23. Atau jangan deh, jangan. Kerbatasan waktu. Yang kedua. Yang pertama sakit hati. Simpan terus sakit hati, kasih mula-mula pasti akan luntur. Tidak bisa. Hati yang sama menampung kasih dan menampung kebencian, tidak bisa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya, jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Yang kedua, yang membuat kasih mula-mula bisa hilang, itu adalah mengasihi dunia. Apa itu arti mengasihi dunia? Terus-menerus tidak melakukan kehendak Allah. Ya, terus-menerus ya. Terus binalah bohong ya. Mencuri, bohong, kepahitan, dosa-dosa kesombongan dipelihara terus. Ya lama-lama kita mengasihi dunia, kasih mula-mula akan hilang. Yang ketiga, saudara tidak perlu baca ya karena terbatasnya waktu. Yang ketiga, silakan catat saja, kenyamanan hidup atau jarang alami goncangan-goncangan hidup. Ternyata orang yang jarang mengalami masalah itu bisa dijauhkan dari kasih mula-mula. Buktinya apa? Perikop anak yang hilang ini adalah perikop yang sangat lengkap untuk menunjukkan kenapa anak yang hilang itu kehilangan kasih mula-mula? Karena dia mengasihi dunia. Betul enggak? Dia lebih mencintai warisan. Karena dia mengasihi dunia, dia meninggalkan kasih mula-mula. Waktu dia kehilangan kasih mula-mula, akhirnya yang membuat dia bertobat adalah dia mengalami masalah kelaparan. Waktu dia kelaparan, dia sadar. Di rumah Bapakku orang berlimpah. Sadar lagi, Yesus berarti dalam hidupnya. Akhirnya dia kembali. Artinya, goncangan hidup. Itu seringkali mengembalikan kita kepada kasih mula-mula. Karena itu kenyamanan, itu membuat kita kehilangan kasih mula-mula lama-lama. Ayo, ini wajah saudara happy terus, kelihatannya jarang mengalami masalah. Ya. Jadi selalu goncangan hidup, itu membuat kita mengalami kasih mula-mula lagi. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa, Tuhan kok berarti dalam hidupku. Yang keempat, saudara nanti tulis saja. Jangan nanti, lupa. Saat ini tulis saja. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Ini yang paling sering. Jenuh dengan rutinitas kekristenan. Jenuh. Melayani jenuh, main musik jenuh.
Apapun jenuh sudah. Jenuh, ibadah jenuh. Suam-suam kuku. Wahyu menulis. Akhirnya hilang juga. Kenapa sih orang jenuh dengan aktivitas, dengan rutinitas kekristenan, dengan rutinitas? Hilangnya rasa hormat terhadap Tuhan. Kalau kita masih memiliki rasa hormat, kita tidak akan memelihara kejenuhan itu melanda hati kita. Yang terakhir, apa produk dari kasih mula-mula? Ini yang akan dihubungkan dengan apa yang nanti disampaikan. Nah, saudara catat aja ya. Ini saya berikan paket lengkapnya ya. Saudara catat aja, kita tidak mencukupi untuk mengupas semuanya di 4 menit terakhir. Tapi saya menemukan ada 7 produk dari kasih mula-mula. Dan agar saudara mudah mengingat, saya ambil dalam 1 perikop. Agar saudara lebih mudah mengingat poin-poinnya. Ya. Jadi dari Kisah Rasul pasal 2, itu murid-murid, ngalami betul perjumpaan dengan Allah Roh Kudus. Mereka ngalami kasih mula-mula. Ya, saya mengambil dari perikop itu, ada 7 produk dari kasih mula-mula. Yang pertama, Kisah 2:14. Petrus yang dulunya penakut, tiba-tiba dia jadi pemberani. Pertama, ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Orang mengalami kasih mula-mula, pasti ada perubahan hidup. Yang kedua, ayatnya sama, Kisah 2:14. Haus untuk bersaksi. Kenapa? Haus akan Tuhan, dipuaskan Tuhan. Haus ngalami Tuhan, akan dipuaskan dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Semakin mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, makin haus dalam bersaksi, makin punya topik dalam bercerita. Lihat, Petrus langsung berani bersaksi. 3.000 bertobat. Yang ketiga, Kisah 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu setelah mereka mengalami yang namanya kasih mula-mula lagi, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Haus bersekutu. Dan mudah memaafkan orang lain. Nah, ini penting. Ini kalau mereka bersekutu, pasti ada konfliknya, enggak? Pasti ada konfliknya, enggak? Tapi dikatakan mereka tetap selalu bersekutu. Berarti mereka terlatih untuk memaafkan. Berarti hari-hari ini kalau kita sudah punya kebencian, sulit memaafkan, jangan-jangan kita sudah mulai tawar, kita mulai jauh dari yang namanya kasih mula-mula. Enggak mungkin Tuhan mengasihi kita terus kita bisa simpan tanpa kita alirkan, itu enggak mungkin. Yang keempat, keberapa? 1, 2, 3, kelima, saudara. Ya, 5. Kisah 2:43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow, di tempat itu mujizat dan tanda menjadi sesuatu hal yang sangat normal dan alamiah saat itu. Karena mereka sering kali mengalami mujizat. Karena itu kenapa produk dari kasih mula-mula. Sangat meyakini sebuah fakta bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata loh. Gak tahu. Dulu nyontek dibenci. Sekarang nyontek tetap dibenci teman. Tapi kok ada sebuah keyakinan Tuhan pasti tolong ya. Yang keenam. Nah ini yang menjadi poin malam hari ini. Kisah 2:44, saya kupas sebentar. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Harus berbagi dengan orang lain. Jadi orang mengalami kasih mula-mula itu tiba-tiba menjadi orang giver. Saudara, Bapak Ibu perlu tahu bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang sangat pelit. Jadi segala suatu perintah ini untungnya apa buat aku? Bahkan ada guyonan. Guyonan tentang orang Yahudi. Suatu ketika ada seorang ibu yang dia punya anak, satu-satunya semata wayang. Mereka berdua merayakan Natal. Dan setelah mereka merayakan Natal, siang hari mereka berdua pergi ke laut. Lalu ombak datang. Anaknya masih kecil. Ombaknya langsung mengambil anak ini terseret, anak ini mati. Sang ibu mengatakan, Tuhan kami baru merayakan Natal, kenapa kau mengambil anakku? Kalau kau kembalikan anakku, aku akan lebih sungguh-sungguh ikut engkau.
tiba-tiba ada ombak lagi datang dan membawa anaknya. Ingat mereka baru merayakan Natal. Ya, semua peralatan lengkap. Dan waktu anaknya kembali, ibunya gendong. Lalu ibunya ini mengatakan gini, Tuhan, anaknya sudah kembali, tapi topinya mana? Ada kan namanya kurang. Ini kenapa? Saking pelitnya orang Yahudi. Ya, anaknya kembali tapi topinya belum kembali. Tuhan, kembalikan beserta dengan topinya gitu. Tapi kalau sampai orang Yahudi ini sampai berbagi, ini tidak bisa dijelaskan dengan agama. Ketujuh yang terakhir. Kisah 2:46a. Mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ingat, zaman perjanjian lama, itu ada suku Lewi untuk melayani di bait Allah. Di perjanjian baru, semua orang adalah pelayan Tuhan. Berarti kalau mereka semua rutin ke bait Allah, berarti mereka ada yang saling melayani satu sama lain. Yang ketujuh, haus untuk melayani. Saya berdoa malam hari ini, mari Bapak Ibu, kekristenan itu bukan bicara seberapa sering kita bergereja, seberapa lama kita mengikuti Yesus, tapi seberapa berarti Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.